Jika seseorang malu karena aku dan ajaranku, sang anak pun akan malu mengakuinya waktu ia datang. Terima kasih buat sesi penginjilan Pak Tom yang boleh menginformasikan kepada kami, dan juga Pak Bobby. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga pemberitahuan ke daerah, dan mudah-mudahan dari daerah juga menyaksikan secara langsung bahwa yang berdiri ini adalah putra Kemah Injil asli, bukan kaleng-kaleng. Baik saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca di dalam, ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan malam ini. Yang pertama, Kolose pasal 3, ayat 5 sampai ayat 17. Itu ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, 2 Timotius pasal 2, ayat 23 sampai 26. Saya sendiri akan baca surat Kolose, dan jemaat Tuhan nanti baca 2 Timotius di layar. 2 Timotius bisa ditampilkan di layar. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Sedangkan saya lah yang akan membaca surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Alkitab di tangan saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Artinya sudah ada revisi beberapa kalimat yang berupaya dibuat untuk berdasarkan dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Beginilah bunyi firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Yang Matius ayat 23 sampai 26. Ada di layar? Ada. Baca. Saya suruh baca tadi. 2, 3 mulai.
Baik, puji Tuhan. Tema besar yang ada di brosur, yang sudah dinaikkan di media sosial, dan juga pasti jemaat sudah dengar pengumuman pada hari Minggu. Apa temanya? Sehatkah gerejaku? Sehatkah gerejaku? Ini adalah pertanyaan evaluatif. Artinya bahwa sekarang saatnya gereja harus merenung diri. Saatnya gereja harus berbenah diri. Harusnya gereja harus bertanya-tanya pada diri sendiri. Secara organisme ilahi, secara tubuh Kristus, masing-masing pribadi kita adalah disebut gereja. Kita masing-masing harus bertanya pada diri kita sendiri, sehatkah aku sebagai gereja Kristus? Dan juga kita harus bertanya, gereja secara organisatoris, sehatkah gerejaku secara organisasi? Atau jangan-jangan hanya bikin pusing kepala? Bagaimana gereja yang sehat? Gereja yang sehat adalah gereja yang taat pada Tuhan. Gereja yang hidup menurut kitab suci. Gereja yang hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Itu disebut gereja yang sehat. Gereja yang sehat secara organisatoris adalah selain dia tunduk pada otoritas kitab suci, juga dia menghormati setiap keputusan yang ada di dalam peraturan gereja maupun di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja. Jadi tidak bisa dia berat sebelah, harus lakukan semua yang disebut di sana. Kadang-kadang orang hanya melakukan sebelah, tetapi tidak melakukan seluruhnya. Sehingga terjadi kepincangan-kepincangan di dalam organisasi kita. Sehingga organisasi tidak menjadi sehat. Organisasi jadi jalannya tidak jelas. Tidak punya arah yang jelas. Jalan seperti kapal tanpa kemudi. Yang akhirnya maju kena, mundur kena. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, gereja yang sehat adalah gereja yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau di dalam satu gereja kita tidak membicarakan kebenaran, kita tidak bicara firman Tuhan, kita hanya bicara filsafat, kita hanya bicara tentang pandangan si A, si B, maka saudara-saudara, maka firman mulai kehilangan kuasa di dalam gereja. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang mau kembali kepada firman Tuhan, back to the Bible, kembali kepada kitab suci, kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu saudara-saudara, perlu kita sadari bahwa landasan yang benar di dalam gereja adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Ketika kita mulai undur dari situ, maka kita mulai mengalami kepincangan. Lihatlah gereja-gereja masa kini. Lihatlah mengapa mulai mengalami kemunduran. Dulu di Eropa membawa Injil ke Asia. Sekarang Eropa mulai mengalami kemunduran. Gereja-gereja di Eropa mulai ada yang ditutup, ada yang dialihfungsikan. Pagi ibadah gereja, malam dijadikan diskotik. Dan yang hadir pada ibadah-ibadah hari Minggu adalah lansia-lansia yang tinggal tunggu berangkat besok. Di mana orang-orang muda? Di mana orang-orang yang masih kuat? Mereka semua lari kepada keseharian mereka. Bahkan mereka sudah mulai menjadi ateis yang tidak lagi percaya adanya Tuhan. Kita bersyukur di Indonesia, pergerakan-pergerakan diupayakan oleh gereja-gereja untuk jemaatnya kembali kepada kitab suci. Ketua Umum Dr. Daniel Ronda pernah berkata bahwa tahun ini adalah tahun kita membaca Alkitab. Tahun kita kembali kepada kitab suci. Tahun kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kalau ini tidak kita lakukan, maka gereja kita tidak akan sehat. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan berpengaruh kepada setiap sendi dalam pelayanan kita. Sehingga pelayanan yang kita lakukan hanyalah rutinitas belaka. Pelayanan yang kita lakukan hanya adalah tuntutan organisasi belaka. Dan saya mau katakan, setiap gereja atau pribadi yang melayani Tuhan tanpa hidup di dalam firman Tuhan, saya mau sampaikan, gereja boleh pakai dia, organisasi boleh pakai dia,
tapi kemungkinan Tuhan tidak pakai. Bilang orang di sebelah saudara, kalau kamu tidak taat pada firman, bilang orang di sebelah, bilang. Mereka tidak akan marah karena pendeta yang suruh ini. Bilang di sebelah saudara, kalau kamu tidak taat pada firman, maka gereja boleh pakai kamu. Berkarya boleh pakai kamu. Berkawan boleh pakai kamu. Gembala boleh pakai kamu. Tapi Tuhan tidak pernah pakai kamu. Dan ini hal yang sangat mengerikan. Maka dari tema besar sehatkah gerejaku, saya akan bicara subtema, yaitu penyakit-penyakit yang melemahkan gereja. Beberapa penyakit telah dan sedang menimpa gereja. Para pemimpin harus berpikir ini. Para pemimpin gereja harus bisa mendiagnosis gejala-gejala ini dengan doa untuk menunjukkan masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja. Kalau tidak, maka penyakit-penyakit akan membuat gereja lemah. Gereja kehilangan kuasa. Gereja kehilangan daya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat gereja Kemen Injil Indonesia, khususnya di Alor, itu tahun 42 sampai tahun 80-an, itu kuasanya luar biasa. Dan orang kenal orang Kemen Injil sebagai pendoa-pendoa yang luar biasa. Orang kenal gereja Kemen Injil sebagai gereja sending, yang memikirkan penginjilan. Dan banyak gereja didirikan dari hasil penginjilan itu sendiri. Tetapi akhir-akhir ini saudara sadar atau tidak sadar, kuasa itu mulai melemah di dalam gereja Kemah Injil. Dulu orang KKR belum ada listrik, hanya pakai lampu gas, lampu pompa. Tapi manusia datang itu dari depan sampai belakang penuh. Saya ingat di Malelelang dulu Bapak Filipus Atamau almarhum, itu 2 pompa taruh di saku. Jadi lampu gas sudah mulai menurun, dia pompa, dia pompa, dia pompa. Dan semangat luar biasa. Tapi sekarang sudah ada listrik. Transportasi semua ada. Tetapi orang malas untuk datang kepada Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, penyakit yang melemahkan gereja. Yang pertama adalah penyakit yang melemahkan gereja adalah kehidupan dari sebuah gereja adalah sabar terhadap dosa yang diketahui. Jadi penyakit pertama yang melemahkan kehidupan dari sebuah gereja adalah ketika gereja sabar terhadap dosa yang sudah diketahui. Secara tegas tadi dalam surat Kolose, Paulus memasukkan daftar tingkah laku dan macam-macam karakter yang disebut dengan ungkapan kata-kata yang berhubungan dengan menggunakan kata-kata. Dan itu merajalela di dalam gereja. Jadi saya mau sampaikan secara sederhana demikian, bahwa ketika dosa, gereja sudah tahu ada dosa di dalam gereja, tapi gereja hanya mendiamkan dan tidak berusaha untuk menyelesaikan itu, maka gereja sedang menuju kepada kelemahan yang luar biasa. Ada dosa yang diketahui, tapi dicuekin aja, kata orang Alor Selatan. Kenapa gereja tidak mampu untuk menegur dosa? Kenapa pemimpin tidak mampu menegur dosa? Kenapa hamba-hamba Tuhan takut menegur dosa? Karena mereka sendiri tidak menjadi teladan. Sehingga apa yang mau ditegur? Dan saya takut jangan-jangan ada gembala yang sampai hari ini masih makan dalam. Hanya tidak ketahuan saja. Jangan-jangan ada gembala yang jadi bandar Shopee di samping gereja. Jangan-jangan ada pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam dosa sehingga tidak punya kekuatan untuk menegur dosa.
Kalau kita menjadi teladan, kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, maka setiap penyampaian kita penuh kuasa. Setiap yang kita katakan penuh kuasa. Tapi kalau pemimpin saja hidup tidak benar, orang bilang apa? Lah samayo. Sama saja Bapak. Sama saja Mama. Turun kok kita jalan-jalan di pantai Bendelang saja. Mama omong juga sama saja. Bapak omong juga sama saja. Nah, ini harus disadari. Ada dosa yang disembunyikan di dalam gereja. Dosa tidak harus dosa berzina. Tapi di sini dikatakan kata-kata yang tidak beres. Jadi kalau ada majelis yang mulutnya tidak beres, itu dipertimbangkan kembali. Majelis yang mulutnya seperti ember bocor, itu harus dipertimbangkan kembali. Majelis yang tukang gosip, majelis yang tukang fitnah, itu harus dipertimbangkan kembali. Tapi kita berkata, jangan korek orang itu. Dia bikin dosa terserah, tidak apa-apa. Karena dia pembapa yang kasih berdiri ini gereja. Jangan ganggu orang itu, karena dialah donatur terbesar untuk gereja ini. Jangan singgung orang itu. Kalau singgung dan dia keluar dari gereja, dia akan bawa 5 kakak. Jangan singgung orang itu. Kalau dia keluar, nanti gereja kosong. Lebih baik 5 orang yang taat kepada Tuhan, siap masuk surga, daripada 100 orang tapi masuk neraka semua. Ini harus ditegaskan. Kemah Injil harus dikembalikan kepada kuasanya yang semula. Sekali berdoa mujizat terjadi. Dulu orang Kemah Injil dengan Tuhan itu sama seperti kita di sini dan Tuhan di balik telepon. Sekali ngomong, Tuhan bergerak. Sekarang kita minta sampai muntah darah pun tidak ada pergerakan. Sudah berkuasa. Kenapa? Beda dengan orang tua dulu. Beda dengan pemimpin-pemimpin kita dulu. Ada dosa langsung ditegur. Tapi sekarang kita main perasaan. Kalau kepemimpinan berdasarkan perasaan, itu akan mematikan gerak langkah kepemimpinan. Saya menegur dosa, lalu kemudian saudara benci saya, tidak masalah. Karena saya lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan jemaat. Di jemaat Pintu Elok yang saya pimpin, baru 6 kakak. Saya berkata kepada mereka, kalau kamu di sini, kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak bertumbuh, merasa tidak sehat di sini, keluar dan cari gereja lain. Padahal saya baru buka pos, jemaat baru 6 kakak. Lalu saya berkata begitu. Ada yang bilang sama saya, Pak, ini memang otak tidak jelas. Itu kan baru pos, Pak. Baru 6 kakak. Terus Bapak ngomong begitu, mereka lari semua, ya tidak apa-apa. Lebih baik Anda jujur daripada Anda terpaksa beribadah di sini. Lebih baik jujur katakan cinta, bilang cinta, tidak bilang tidak, daripada paksa bercinta. Setelah menikah, saya cinta kamu karena terpaksa. Begitu Om Sony ya? Dulu saya cinta sama kamu karena terpaksa. Lu Bapak terlalu cerewet, maka saya mau saja. Buat apa saudara beribadah di tempat ini dengan keterpaksaan? Anda tidak akan bertumbuh. Anda tidak akan pernah jadi berkat. Jujur saja, mana gembala? Karena saya tidak suka dengan mampu cara. Hari ini saya keluar. Keluar saja. Bila perlu jadi mu'alaf. Tidak boleh main-main. Dosa tetap dosa. Kenapa kita gagal? Karena terlalu banyak menjaga perasaan. Dia walaupun model begitu, tapi acara itu dia selalu hadir. Dia model begitu, tapi kalau ada acara di rumah itu dia orang pertama jam 6 pagi, lewat 5 menit dia sudah di sini. Nah kalau saya ngomong kayak gitu, jangankan jam 6 pagi, sampai jam 6 sore dia tidak akan muncul. Kalau saudara jaga perasaan Tuhan, gereja ini akan diberkati. Ketika saudara menghormati Tuhan, maka Alkitab berkata, ketika anak manusia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepada dia.
Ayat itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, ketika anak manusia ditinggikan, dia menarik banyak orang. Artinya, ketika Yesus mati di kayu salib, kematian itu akan membawa orang datang kepada keselamatan. Yang kedua, ketika Yesus dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, maka dia akan menarik banyak jiwa datang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 berkata, mereka bersukaria dalam bait Allah setiap hari memuji dan memuliakan Allah. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada mereka jumlah jiwa yang diselamatkan. Berarti saudara, bukan berarti kita mendiskreditkan upaya pekabaran Injil, pergi mengabarkan Injil. Tapi ada rahasia yang Tuhan buka di sini. Kalau kamu sehati sepikir, memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Dia setiap hari dalam hidupmu, maka itu akan merupakan sebuah magnet yang akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Kenapa gereja menjadi lemah? Karena gereja terlalu kompromi dengan dosa. Sudah tahu salah, tapi dukung itu salah. Sudah tahu salah, tapi bikin diri tidak tahu itu salah. Pemimpin sudah tahu bahwa anggotanya salah, tapi pemimpin bikin diri seolah-olah tidak tahu. Seolah-olah buta terhadap anggota yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk dilibatkan dalam tugas dan pelayanan. Dan kalau fondasi kita ini salah, maka pergerakan pelayanan seterusnya akan salah. Dia akan berjalan tanpa arah. Mari jemaat Zoar Kalabahi, sadarlah. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tetapi untuk modern ini ada etika di dalam pendekatan-pendekatan. Kalau lihat ada jemaat salah, datangi. Bapak, kami datang nih, kami dapat informasi seperti ini, Bapak. Dan bagaimana, Bapak? Jadi jangan lihat orang punya salah, langsung umumkan. Menurut peraturan gereja pasal 5 ayat 3, disiplin. Kan itu ada aturan mainnya. PDKT dulu pertama. Pendekatan pertama ngomong, kalau tidak dengar lagi pendekatan kedua, tidak mau hadirkan BPJ, tidak mau hadirkan orang-orang tua. Kalau tidak mau, baru hadirkan jemaat. Itu pun kalau tidak mau, baru kita bilang minta maaf, silakan angkat kaki dari gereja ini. Ada yang berani lakukan itu? Tidak bisa kita kan? Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk itu. Maka gereja yang banyak berdoa dan bergantung pada Roh Kudus, saya percaya gereja itu mampu untuk menerjang badai. Gereja itu mampu untuk melawan arus. Jadi saudara-saudara, penyakit pertama yang melemahkan kehidupan dari gereja adalah sabar terhadap apa? Terhadap dosa yang diketahui. Dan saudara-saudara, kita lihat juga yang kedua. Penyakit kedua adalah kurangnya keinginan untuk bertumbuh. Kalau sikap ini ada di dalam diri kita, sikap tidak mau bertumbuh, maka kita akan tidak mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Kalau orang punya keinginan untuk bertumbuh, dia tidak akan pernah alfa gereja. Kalau orang punya keinginan untuk bertumbuh, dia tidak pernah alfa membaca Alkitab. Kalau orang punya keinginan bertumbuh, dia tidak akan pernah alfa berdoa. Jadi jangan berpikir bahwa saya pandai menguasai Alkitab, maka saya sudah bertumbuh. Tidak. Orang itu baru dikatakan bertumbuh kalau firman Tuhan itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka dikatakan bertumbuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama sikap tidak mau bertumbuh bertahan, tidak diakui dan tidak diperbaiki, maka gereja akan rusak sampai akhirnya mati. Jadi pertumbuhan bukan sebuah himbauan, tapi adalah sebuah pilihan. Saudara boleh baca di dalam Ibrani 5, tolong ditampilkan, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saya khotbah berapa lama nih? Ada yang bilang terserah Roh Kudus pimpin Bapak. Bolehlah. Tapi sampai besok pagi bisa. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14.
peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Dilihat dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya jadi pengajar. Tanya orang di sebelah saudara, kamu sudah berapa lama jadi orang Kemah Injil? Tanya. Sudah berapa lama jadi orang Kemah Injil? Sudah berapa lama? Ada yang bangga dan berkata, lu belum tahu saya. Saya ini Kemah Injil setahun Antoni. Saya sudah cukup makan asam garam di dalam Kemah Injil. Pantas asam tambah garam. Dia sudah makan selama ini, maka darah tinggi. Dilihat dari sudut waktu, kamu sudah harus jadi pengajar. Tapi kamu masih diajar terus. Jujur, siapa di Zohar yang sampai malam ini masih tukang tersinggung? Ini hal sederhana. Di rapat-rapat, berbicara kalau tidak kena hati dia bilang apa? Itu tidak sapu otak. Berhenti. Langsung banting kursi keluar. Ini orang belum dewasa. Belum bertumbuh maksimal di dalam Tuhan. Orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, dia memiliki sikap rendah hati. Mau difitnah, mau dicaci maki, mau digosip, dia tetap tenang saja. Amin. Saya lihat ini ibu janda dorang ini, penderitaan terlalu besar. Di Kupang pun saya bilang begitu. Janda ini tak salah orang bonceng, itu jadi viral. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak. Itulah susahnya jadi janda. Apalagi jandanya cantik lagi. Kena gonceng, itu sudah salah. Viral kemana-mana. Makanya saya berencana bikin kebaktian khusus para janda dan duda. Kita buat kebaktian khusus janda dan duda. Dengan topik besar, kejar daku, kau kutangkap. Jadi kita akan bikin di Kalabahi kalau ada nanti, Pak tolong catat yang janda berapa orang, yang duda berapa orang. Kita bikin tema besar, taruh depan, kejar daku, kau ditangkap. Lalu kemudian kita kasih himbauan dari depan mimbar. Bagi saudara-saudara yang merasa bukan janda dan duda, kami atur kursi dan tenda di luar. Sedangkan yang merasa janda dan duda boleh masuk ke dalam. Leret sebelah kanan adalah duda, sebelah kiri janda. Selesai berkhotbah, kita akan masuk dalam game. Dalam permainan petak umpet. Jadi janda dan duda matanya kita ikat semua. Baru kita menyanyi. Ku berjalan ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan. Sambil lari-lari dan melompat. Mereka bebas berpencar. Lu pegang siapa? Itu lu penjodoh. Lebih baik begitu toh? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka cara berpikir kita beda dengan dunia ini. Cara bergerak kita beda. Kata-kata kita berbeda. Pola pikir kita berbeda. Tidak sama dengan orang dunia yang penuh dengan kecurigaan. Jadi kalau tidak ada keinginan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kemacetan rohani.
Kita akan mengalami stagnasi. Kita akan mengalami kemandekan rohani. Oleh sebab itu, jemaat harus mempunyai keinginan untuk bertumbuh hari lepas ke sehari. Lagu sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekolah minggu saja mengerti, kalau mau tumbuh, baca kitab suci dan doa tiap hari. Saya bersyukur jemaat Tuhan semuanya, orang-orang sudah mengerti IT, orang-orang sudah mengerti teknologi, TikTok. Di sini ada seleb TikTok. Dan yang terakhir dia tanya sama mamanya, "Mama, kalau ada orang yang mau dengan saya, bagaimana?" Kamu tahu kenapa? "Lu gila, Pak." Jadi jemaat Tuhan sudah mengerti TikTok, makan juga TikTok. Hai guys, ini makan guys. Ayo guys. Berenang di kali Kadelang juga TikTok. Semua serba TikTok, tidak masalah. Tapi mari kita perhatikan, biar lewat TikTok nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan ibu-ibu bisa menginjil lewat TikTok. Itu ada orang TikTok di atas jembatan. Hai guys, mundur langsung jatuh di dalam kali sana. Hai guys, tolong. Dia jatuh ke bawah. Jadi mari jemaat Tuhan. Kalau jemaat di Zoar Kalabah ini tidak punya keinginan bertumbuh, maka untuk apa kita ikut Tuhan? Kalau semua jemaat ini berapa kakak semua? Berapa? 66. Jumlah jiwa 200. Yang beribadah hari Minggu? Itu bukan hanya di Kalabahi saja. Di mana-mana begitu semua. Gembala pusing, bagaimana nih jemaat orang? Bagaimana caranya? Sudah kunjungi sampai 5 kali juga tidak pernah datang. Lalu gembala karena darah tinggi, dia ambil peraturan gereja. Berdasarkan peraturan gereja, 3 bulan tidak gereja, lu disiplin. Tapi sebenarnya itu bukan langsung ambil keputusan. Kita juga harus, kenapa mereka tidak mau datang? Kita cek, kenapa mereka tidak mau datang? Apakah mungkin gaya khotbah saya? Ataukah mungkin worship leadernya? Atau mungkin doa syafaatnya terlalu panjang? Doa syafaat tadi bagus, singkat, padat, jelas. Ada yang doa syafaat itu seperti, doa syafaat itu ada 2 macam. Doa syafaat pribadi dan doa syafaat umum. Doa syafaat pribadi itu saudara berdoa dari jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi tidak masalah. Tapi kalau doa syafaat umum misalnya di ibadah gereja umum tidak bisa terlalu panjang. Makanya ada baiknya gereja tulis memang pokok doa taruh di mimbar. Jadi Bapak kalau di mimbar taruh pokok doa boleh buka malah tidak? Boleh buka. Jadi cara yang benar ya buka tutup. Sambil berdoa, ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pokok pertama, Tuhan Kau memberkati Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus begitu. Karena kalau saudara tutup mata semua, lalu kipas terputar begitu, kertas di atas, dia bangun lari. Ya Tuhan Bapa kami berdoa yang pertama di malam, kertas. Jadi doa syafaat umum itu beda dari doa syafaat pribadi. Karena orang berpikir bahwa dia doa itu panjang baru Tuhan dengar. Tidak. Doa itu bukan soal panjang pendeknya doa. Tapi ketulusan hati di dalam berdoa. Saudara jengkel tidak kalau orang doa makan panjang-panjang? Ya Tuhan kami bersyukur nasi ini dari beras. Beras ini dari padi. Padi ini kami tanam 3 bulan yang lalu. Saudara pasti jengkel. Makanya begitu diamin ikannya hilang. Atau diamin orang bilang tambah. Kenapa? Dari tadi kami sudah makan. Siapa yang salah? Kamu berdoa yang salah. Saya doa makan. Ya Tuhan kami bersyukur. Tuhan kasih kesempatan kami hidup. Hari ini tersedia makan minum yang disiapkan oleh gereja. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Sudah. Kan sederhana. Kalau tidak percaya sebenarnya saya doa makan ya.
Ada makan tuh Pak, sebentar. Kalau ada makan, nanti saya doa makan. Saya doa makan, jangan orang lain. Saya memberi contoh bagaimana doa makan yang betul. Dan setelah saya doa makan begitu, jemaat harus praktek juga begitu. Supaya jangan salah. Ini berdoa minum kopi saja. Tuhan, kopi ini kami bersyukur. Kemarin itu kopi habis, tapi lebih beli lagi kopi. Terlalu panjang. Jadi kalau saudara punya keinginan bertumbuh, hidup ini enteng saja. Tapi kalau tidak ada kerinduan. Ada orang bertanya, lu kenapa tidak mau kawin? Lu kenapa tidak mau menikah? Malaslah. Karena memang dia tidak mau menikah. Dipaksakan juga susah. Beda dengan orang yang mau bertumbuh, tapi karena ada sesuatu tidak mau. Nona, kenapa tidak mau menikah? Laki-laki sama saja. Laki-laki semua sama saja. Lu bilang semua sama saja, kenapa lu rasa semua? Kau bilang semua sama saja, kenapa lu tes semua? Dia janji bilang dengan saya. Dia bilang dia beta, nanti dia akan nikahin lu, ade lu tenang, aman, ade. 3 bulan kemudian dia bilang, ade, goodbye, I love you. Lalu dia menangis, tak putar keliling rumah sampai panjat pohon jambu. Karena laki-laki sudah tidak mau dengan dia. Buat apa pusing? Kalau laki-laki tidak mau bilang saja, Tuhan terima kasih. Pasti yang terbaik yang Tuhan akan kasih. Kalau yang nyakitin saudara itu adalah tukang ojek, Grab, Tuhan kirim yang terbaik, paling tidak kepala Pol PP Kabupaten Alo. Rencana Tuhan itu indah. Jadi kalau saudara punya keinginan bertumbuh di dalam Tuhan, itu akan indah. Dan tidak bisa kita tunggu orang lain ngomong sama kita dulu. Maka masing-masing berdoa, Tuhan, taruhkanlah keinginan bertumbuh di dalam hati saya. Berikan saya rajin membaca kitab suci. Taruh roh doa itu di dalam diri saya, Tuhan. Maka lihatlah, pertumbuhan itu akan terjadi. Ulang dari sini. Jangan saudara baca Alkitab, saya mengajar mahasiswa saya tanya, siapa yang sudah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu 1 kali? Saya mau diam. Bapak, kami baca tapi lompat-lompat Bapak. Lompat-lompat. Kamu kelinci, kancil lompat-lompat. Ini orang baca Alkitab, dia cari yang baik-baik saja. Kalau dia cari terus dapat, bertobatlah. Kalau tidak, kamu akan binasa. Ini bukan saya. Ini bukan saya. Ini Pak Bobi yang cocok. Tapi baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu baca. Kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, itu firman Allah. Dan indahnya firman Allah itu, saudara, indahnya firman Allah, itu hal-hal yang ada di dunia semua ada di Alkitab. Mau belajar hukum, baca Alkitab. Mau belajar ilmu sosiologi, baca Alkitab. Mau tahu tentang etika bertamu, baca Alkitab. Kitab Amsal berkata, jangan datang ke rumah saudaramu setiap hari. Nanti dia bosan dan dia usir kamu. Saudara bayangkan, besok dia datang tepat jam 12. Shalom, siapa? Om Tinus. Aduh Om Tinus, mari. Ayo mari kita pas makan, jangan makan sama-sama. Hari kedua, shalom. Siapa? Om Tinus. Langsung suara berubah. Oh, Om Tinus. Mari Om. Suara berubah. Hari ketiga lagi, datang. Siapa? Om Tinus. Yo, datang. Hari kelima lagi, siapa? Om Tinus. Tutup pintu. Lu tidak ada kerjaan lain kok yang tiap hari datang jam 12 terus ini. Maka Alkitab bilang, jarang-jaranglah ke rumah saudaramu. Dan yang lebih hebat adalah, datanglah ke rumah saudaramu setiap saat ketika dia susah. Jarang-jarang datang ke rumahnya ketika dia sukses. Itu baru begini. Dia akan cari kita, aduh Nona, tidak pernah datang, ini ada rumah kok ada. Ya Om Nomat rumah jadi, sampai di sana orang bawa ikan merah, ayam 2 ekor, kan keren itu. Coba tiap hari kita ke rumahnya. Ini datang makan terus, barang juga mahal dulu baru. Beras naik 18.000 per kilo baru datang terus di rumah terus.
Mau belajar tentang kesehatan, saya tunjukkan satu ayat Alkitab. Ini pasti akan mengejutkan saudara-saudara. Tentang khasiat madu tanah. Apakah khasiat madu tanah disebutkan Alkitab? Saya pakai bantuan dulu. Dalam 1 Samuel pasal 14. 1 Samuel 14 ayat 25 sampai ayat 27, lompat ayat 29. Pada waktu seluruh rakyat sampai ke hutan, tampaklah madu di atas tanah. Jadi madu tanah ya. Setibanya rakyat di hutan, tampaklah lelehan madu di sana. Tetapi tidak seorang pun yang membawanya dengan tangan ke mulut. Sebab rakyat takut terhadap sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar ayahnya, telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, membawanya dengan tangan ke mulut, dan matanya terang kembali. Ayat 29. Lalu kata Yonatan, ayahku telah mencelakakan negeri. Lihatlah, mataku terang kembali setelah ku makan madu sedikit. Jadi khasiat dari madu tanah itu adalah bikin terang mata. Bilang orang di sebelah saudara, khasiat madu tanah bikin terang mata. Makanya madu tanah itu langka. Dan madu tanah itu harganya mahal. Dia pun khasiat itu bikin terang mata. Jadi pagi setelah makan, minum 1 sendok. Sore setelah makan, minum 1 sendok. Nanti mata terang kembali, menurut Alkitab. Jadi cari dan bikin eksperimen. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada keinginan untuk bertumbuh, maka hidup ini menjadi normal. Kita ini manusia lemah semua. Siapa sih yang suci? Siapa sih yang sempurna? Tapi apakah itu berarti kita tetap berada dalam keadaan seperti itu? Kita harus berjuang, berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menjadi manusia baru, berusaha dalam pertolongan Tuhan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Yang ketiga, penyakit ketiga yang umum adalah kurangnya komitmen yang kuat untuk berdoa sebagai fondasi untuk pelayanan gereja. Di sini program doanya berapa hari? Apa program doanya? Doanya itu doa pelayan atau doa apa? Di sini ada program doa? Tidak ada. Setelah saya khotbah ini pulang, bikin program doa. Dan yang bikin program doanya adalah seksi penginjilan. Ya. Saya mantan ketua penginjilan di Alor sampai 2014. Dan saya anjurkan itu di mana-mana supaya ada program doa. 1 bulan 1 kali mungkin doa puasa. Minggu terakhir di hari Jumat kah atau hari Sabtu. Ada doa semalaman. Lihat pada hari libur. Jadi besok libur, ini malam kita doa dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Kalau tidak punya komitmen untuk berdoa, kita begini-begini saja. Maju juga, ya biasa begitu saja. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Tidak ada dampak. Tidak ada punya pengaruh. Tapi kalau kita hidup dengan doa, komitmen melakukan gerakan doa, maka akan terjadi perubahan di dalam jemaat. Maka jemaat tidak perlu kita turun tegur dia, tapi dengan mendoakan, lama-lama dia berubah. Amin. Jadi tidak usah gembala darah tinggi. Tidak usah pemimpin gereja darah tinggi. Kamu insya Allah kami tidak mau, saya minta kamu masuk neraka semua. Tidak usah. Doa. Jadi saya melakukan doa begitu. Jadi kalau jemaat yang memang agak nakal, itu namanya saya tulis di kertas, tapi itu belum pakai jubah saja, belum. Tumpan tangan. Tapi kalau sudah terlalu memuncak, tulis nama, pakai toga, stola, jam 12 malam, berlutut atas itu nama itu. Tidak lama. Syukur-syukur dia selamat sampai di tujuan. Dan akhirnya orang bilang, ikut doa, bapak betul berdoa, kita ngeri.
Jadi setelah saya khotbah ini pulang, coba dipikirkan itu. Untuk melakukan gerakan doa. Paling tidak 1 bulan 1 kali ada doa puasa. 1 bulan 1 kali ada doa semalaman. Dan lebih bagusnya itu lihat pada hari libur. Besok libur, ini malam doa puasa. Dan semua jemaat hadir dan berdoa bersama-sama. Kalau kita mau gereja ini bertumbuh, jangan hanya gedung yang besar, tapi orangnya kosong. Jangan hanya gedung yang besar, tapi jemaatnya begitu-begitu saja. Jemaat bilang, ini siapa yang undang Bapak Tua, aku datang ini malam. Tidak. Ini kita harus omong fair-fairan saja. Kita kembalikan kemah Injil pada fondasi semula. Menciptakan pendoa-pendoa yang luar biasa di dalam gereja kemah Injil Indonesia. Secara khusus di Johor Kalabahi. Jadi kalau kita tidak punya komitmen untuk melaksanakan doa, maka gereja ini tidak akan bertumbuh secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena saya sangat yakin, kalau gereja memiliki kualitas, maka kuantitas itu dengan sendirinya akan datang. Karena itu mari bersatu dan berdoa bersama-sama. Menaikkan doa-doa. Nanti saya pulang Kupang, baru saya kirimkan di PDF atau apa, bagaimana berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani. Hari Senin doa dia pun apa, hari Selasa doa dia pun apa, hari Rabu doa dia pun apa, Kamis, Jumat, Sabtu doa apa. Dan saya kirim supaya itu dibagikan ke jemaat-jemaat untuk masing-masing berdoa di rumah. Hari Senin doa apa, Selasa doa apa, Rabu doa apa, begitu. Sehingga gembala ini yang kita doakan juga supaya bisa kuat. Nah, kalau ibu gembala sebegini, lalu saudara tidak dukung dalam doa, nanti yang ada menggerutu. Gembala nuku baik bang, kamora ada gembala hari. Jangan. Ini gembala satu juga sakit-sakit naik gembala bikin apa ya? Itu orang om begitu, ada orang tidak pernah mendoakan dia gembala. Di sini begitu ada? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Ya. Doakan mama gembala supaya dia kuat. Jangan takut. Mama tuh mau kuat sampai berapa? Paling 2026 sudah tidak sanggup. Betul ya mama ya? Rufito? Ini mungkin jadi gembala kamu paksa mama harus duduk. Ini mama tuh tidak mau kamu harus paksa dia duduk. Ya. Tetapi kenapa harus jadikan beliau gembala? Supaya kita melihat Matius Makani itu masih ada. Nanti sampai 2026 baru Tuhan siapkan siapa? Tuhan akan atur yang terbaik. Berdoa dari sekarang. Tidak boleh pakai suku-suku. Jadi kalau kita pakai suku-suku itu berbahaya. Oh, kali ini gunung besar yang pimpin. Maka minggu berikut, tahun berikut, gunung kecil yang pimpin. Terus berikut lagi, gunung sedang yang pimpin. Kalau model begini, tidak bisa. Yang memimpin adalah orang yang dipilih Tuhan. Makanya harus bawa di dalam doa. Calon-calon itu harus bawa di dalam doa. Calon-calon harus ikut doa bersama-sama. 1 hari sebelum pemilihan, ada bagusnya calon-calon itu masuk dalam doa bersama. Berangkulan dan berkata, kita 3 ini, besok siapa Tuhan yang pilih, kita harus berbesar hati ya. Jangan takut kalau tidak terpilih. Jangan sombong kalau sudah terpilih. Jadi jangan tiba-tiba naik pimpin bukan orang yang kita punya pilihan, kita berkata, begitu, ditunggu ya. Kami jadi oposisi. Jangan. Cukup itu di politik saja. Tapi di gereja tidak boleh begitu. Amin. Siapapun yang naik, itu pilihan Tuhan. Suka atau tidak suka, itu pilihan Tuhan. Kalaupun menggunakan cara curang, mereka akan hidup, mereka akan menikmati buah dari cara curang. Sekali lagi, ketika ibu jadi gembala, kalau bukan pilihan Tuhan, tapi kalau itu cara curang, maka dalam perjalanan, ibu akan menikmati buah kecurangan. Tapi kalau ibu dipilih karena Tuhan, bapak dipilih karena Tuhan, maka dalam perjalanan, hidupmu akan jadi berkat. Jemaat akan sejahtera. Jemaat akan sukacita. Walaupun ada 1-2 yang tidak setuju. Tapi lama-lama mereka juga bergabung dan sama-sama. Tapi kalau tidak,
orang bilang dia pilih jadi ikut saja di majelis, ikut saja, tidak apa-apa. Dan itu berbahaya, saudara-saudara. Ya, makanya harus berdoa. Jadi kalau majelis, maka sebelum dilantik jadi majelis itu harus dikasih pembekalan. Pembekalan berapa lama? Menurut peraturan gereja Kemei Injil 3 sampai 6 bulan. Apa yang dibekali? Pertama, mereka dibekali tentang pengenalan gereja Kemei Injil. Doktrin-doktrin gereja Kemei Injil. Mereka harus diperkenalkan kepada perger dan ADRT gereja Kemei Injil. Mereka harus diperkenalkan kepada ciri khas gereja Kemei Injil itu holiness, kekudusan. Mereka harus diperkenalkan itu. Setelah itu baru dilantik. Jadi kalau baik ke depan harus berpikir seperti itu. Jadi jangan hanya datang, duduklah. Tapi duduk tapi tidak mengerti apa-apa. Di sini wakil gembala siapa? Pak Frans ada? Pak Frans ada kok? Nah. Jadi wakil gembala tidak gampang. Wakil gembala tuh harganya mati. Yaitu dia harus bisa berkhotbah. Kalau merasa tidak bisa berkhotbah, undur dari gembala sidang. Wakil gembala sidang. Karena dia yang akan mewakili gembala untuk melaksanakan tugas-tugas ketika gembala tidak ada. Jadi jangan hanya, oh jabatan, wakil gembala, wakil BPJ, hai selfie dong. Duduk lalu tidak bisa bikin apa-apa. Tapi Frans Jaha bisa khotbah, ya. Begitu saudara-saudara. Penyakit yang keempat adalah kurangnya perkembangan kepemimpinan dan mempraktekkan karunia rohani. Artinya, gereja yang sedang berusaha untuk tumbuh tanpa melibatkan jemaat dalam pelayanan, maka ini sikap-sikap yang tidak dibenarkan oleh Alkitab. Jadi gereja yang bertumbuh, dia harus melibatkan jemaat di dalam pelayanan. Berdasarkan karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita menempatkan orang dalam pelayanan bukan karena stratanya, bukan karena dia S1, bukan karena dia S2, tapi berdasarkan kemampuannya. Biar dia tamatan S2, tapi kalau Tuhan tidak kasih karunia gembala, dia tidak bisa menggembalakan jemaat. Strata itu bagus, tapi kalau lihat ada karunia, maka itu yang harus kita libatkan. Oleh karena itu, gereja perlu mengevaluasi kembali kekuatan kerjanya. Yang pertama, berapa banyak orang yang melayani dalam suatu jemaat? Harus berapa banyak orang yang melayani dalam suatu jemaat? Disesuaikan dengan berapa jumlah seksi di dalam jemaat. Lalu kemudian, latihan apa yang ada untuk para pekerja dalam berbagai pelayanan? Ya, harus ada pelatihan-pelatihan dibuat untuk para calon pelayan-pelayan Tuhan untuk pelayanan. Lalu kita lihat juga, dompu karunia apa? Jadi jangan main asal pilih orang. Orang tidak punya kemampuan yang kita paksa. Itu nanti pelayanan tidak jalan. Jadi banyak hal yang menjadi dasar di mana kita harus dengan jeli, harus dengan peka untuk melihat siapa-siapa yang pantas untuk masuk dalam dunia pelayanan. Kalau tidak, ini akan menjadi penyakit di dalam gereja. Kita akan mengeluh, percuma saja kita kasih tugas, tapi kau tidak bisa kerja apa-apa. Kasih tugas kepada orang yang bisa kerja dengan hati yang tulus, yang tidak menjadi mencari penghormatan manusia, tapi mencari penghormatan dari Tuhan itu sendiri. Dari jemaat Kalabahi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau jemaat di tempat ini menempatkan orang-orang pada posisi pelayanan sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan kemampuannya dia, percayalah, Zoar akan semakin berkembang. Karena semua orang ditempatkan pada basicnya dia. Ada orang sarjana ekonomi, tapi tidak bisa jadi bendahara gereja. Padahal sarjana ekonomi, tapi jadi bendahara gereja uang tekor terus. Tapi ibu yang hanya tamat SMA, pegang keuangan, bagus pelaporannya. Ini yang saya bilang karunia. Di sini ibu-ibu ada yang biasa masak kolak.
Yang biasa masak kolak. Ada toh? Kita bisa bikin percobaan. 5 ibu, saya lupa kontak Pak Bobi kemarin. Supaya ada 5 orang ibu bikin kolak. Taruh labelnya di situ. Ibu Marta, Ibu Martina, Ibu Yakomina, Ibu Dorcas. Jadi kolak Marta, kolak Dorcas, kolak Juplina. Lalu kita makan. Dari 5 kolak ini, pasti ada satu yang rasanya beda. Percayalah. Lalu orang bilang apa? Tergantung dia pun tangan. Jadi orang masuk tergantung dia pun tangan. Ini ada orang, kita beli daging babi 1 kilo, dia olah, kita makannya setengah kilo. Tapi ada orang, dia kelola 1 kilo, kita makan serasa 2 kilo. Kenapa bisa begitu? Tergantung tangan yang pegang, tangan yang raba. Itu bahasa umum. Tapi bahasa Alkitab itu dia pun karunia. Ya kalau dia kelola dengan baik, makanya ada, kita ini selalu percaya dan tahyul-tahyul. Misalnya kita ada pesta. Orang bikin masak di dapur. Potong daging. Tuan pesta lihat ke dapur, Bapak tidak boleh ke dapur. Ini pamali. Kalau Bapak lihat ke dapur, nanti kekurangan semua. Terus kalau tuan pesta tidak pergi di dapur, lalu tiba-tiba kamu kekurangan, kamu minta uang di siapa? Tuan pesta juga. Maka tidak salah dia cek ke belakang. Kenapa kita harus terikat dengan tahyul-tahyul model begini? Tidak boleh beli garam malam-malam. Tidak boleh sapu malam-malam. Itu katanya sapu berkat. Jadi lu mau tidur dengan abu-abu begitu? Tidak boleh kasih pinjam uang malam-malam. Itu sama seperti buang berkat. Ini kamu baca dia pendasar ayat dari mana coba? Di sini ada model begitu? Ada? Bertobat sudah ya? Jangan lagi. Setelah dengar khotbah bertobat sudah. Ini tahyul ini. Kalau saya hari Rabu baru pulang, kalau masih ada sempat khotbah di RDM nanti, saya akan kupas lebih dalam lagi untuk itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa gereja maju tidak, mundur tidak? Karena salah pasang orang. Bilang orang di sebelah saudara, kenapa kita gereja tidak maju-maju? Tanya orang di sebelah saudara, kenapa kita gereja tidak maju-maju? Karena salah pasang orang. Kita pasang orang karena kita pun keluarga. Oh, ini dekat dengan saya. Ini seom ini dengar ini. Salomi ini siapa adik toh? Seom pasti dengar. Lu jadi wakil BPJ. Oh, Dortia sapung adik. Bapak Guru Luther ini sapung penyadu. Masuk jadi koster. Jadi kalau majelis semua dulu pun keluarga semua, gereja mau jadi apa? Bilang orang di sebelah saudara, kalau majelis semua, 1, 2, 3. Kalau majelis semua, itu lu pun keluarga, gereja mau jadi apa? Kalau majelis semua di gereja, semua itu majelisnya Maukari, maka rubahlah nama. Gereja Kemeh Injil Jemaat Maukari Indonesia. Supaya itu Maukari semua. Ini yang kau pasang di majelismu, adikmu, konyadumu, saudaramu, ipar dekatmu, saudara rapatmu, mau jadi apa? Ini kalau saudara punya keluarga semua jadi majelis, maka ada kemungkinan dosa bisa dikompromi. Percayalah kata-kata ini. Ini bukan nubuat, tapi percayalah. Karena itu, lihat tadi dalam gereja. Pertama lihat berapa suku yang ada dalam gereja ini. Di sini gereja, di sini ada suku mana? Alor Selatan. Ada toh? Mana lagi? Alor Timur ada? Mana lagi? Kabola. Mana lagi? Rote, Sabu. Apa salahnya pilih salah satu dari mereka suku ini? Kalau saudara pilih semua suku ini, tentu lihat dia punya kemampuan. Kalau sudah masuk, nanti keluarga dari misalnya Sabu, ada ngomong dengan gembala. Gembala itu begitu. Tapi kan dia orang duduk majelis, jangan begitu. Baik tidak baik, kita punya gembala. Jadi kalau ada masalah, orang rote mengamuk, nanti yang majelis rote yang kita suruh pergi. Kalau orang kabola mengamuk, majelis kabola yang kita suruh pergi. Itu strateginya. Ini strategi yang dicuri oleh dunia. Jangan semua kita pun keluarga, semua. Nanti dia bikin salah, kita perasaan tegur dia. Apalagi dia tahu kita pun kelemahan. Lu tegur saya bongkar lu pun juga. Nah ini baku bongkar repot.
Bapak Gembala lu jangan omong. Lu omong yang kemarin tuh, saya omong. Akhirnya Gembala takut jemaat takut Gembala karena takut baku bongkar. Ya kemarin lihat Gembala, lu baru keluar dari kadelang, oh itu yang baru sama kadelang. Ada apa? Lu mah jangan kasih tahu kok nanti jemaat marah saya. Ini bahaya. Maka Gembala yang baik, pertama, dia harus jadi teladan. Kedua, Gembala yang baik, sedapat-dapatnya tidak boleh punya masalah pribadi dengan jemaat. Ingat, seorang Gembala tidak boleh punya masalah pribadi dengan jemaat. Di gereja Kemenjil ada Gembala yang lapor dia jemaat sampai di pengadilan. Sehingga jemaat itu sekitar berapa puluh kakak keluar dari gereja. Tidak boleh. Kalau tidak siap jadi Gembala, jangan jadi Gembala. Kalau tidak siap ikut aturan, jangan jadi Gembala. Lebih baik jadi jemaat ya, Tuhan. Daripada jadi Gembala bikin yang terakhir. Ini pasti harus berdoa. Bapak terlalu lama sekali. Semalam akan undang lagi. Yang kelima adalah betul pimpinan yang ekstrim dari jemaat. Jadi maksudnya memilih dan menetapkan seseorang dalam sebuah pelayanan tanpa mengetahui potensi atau kemampuan orang tersebut. Jadi orang tidak punya kemampuan, Bapak, Mama, ini orang tidak bisa duduk di sini. Saya punya hak pilih. Itu hak Gembala memilih. Lu tidak bisa atur. Diam. Ini terlalu ekstrim. Itu kan hak saya, hak prerogatif Gembala. Jadi Gembala bilang Bapak Mika Maata wakil BPJ, itu hak saya. Padahal Bapak Mika Maata ini punya kemampuan bikin penyuluhan pertanian. Iya, karena dia berhasil bikin sawah, anak-anaknya semua sarjana. Tepuk tangan dulu. Bapak Mika tamat apa ya? SMA kok? SMP ya? Tidak, saya bukan maksud mempermalukan, tidak. Kemampuan Tuhan kasih. Saudara, dia pun sawah itu tidak terlalu besar. Siapa yang belum pernah pergi di sawah? Besok kan hari libur toh. Coba kita bakal kontak dengan beliau, kita bakar ikan di sawah. Baru kita lihat, sawah tidak terlalu besar. Anak berapa orang? 5 ya Bapak? Anak 5 orang, semua sarjana loh. PNS belum tentu anaknya 5 sarjana semua. Bahkan dia punya anak itu sarjana pertanian terapan. Jadi dia bilang sama anaknya, Bapak bikin tomat besar begini, dan lu sekolah pertanian. Lu pulang tomat harus besar begini. Kalau tomat dia turun begini, Bapak yang jadi sarjana. Lu jadi sarjono saja. Bapak Mika tidak bisa jadi wakil BPJ. Khotbah saja tidak bisa. Pada waktu lalu, Bapak Akolompo masih hidup. Kami pergi doa di dia pun rumah ya. Nah, rupanya Bapak Akolompo, saya tahu cuma Akolompo. Ternyata dia nama juga Mika. Mika Kandars. Nah, yang temani saya ini Mika Maata. Jadi saya ngomong apa waktu itu, saya bilang begini, saudara-saudara, jadi saudara membutuhkan doa atau pangan, masalah-masalah mau diskusi, datang sama Bapak Mika. Langsung aku mau bilang, padahal saya maksud Bapak Mika ini Bapak Mika Maata, bukan Mika Akolompo. Dan Pak Pendeta, saya tidak bisa Bapak. Saya sumbang kayu ke Bapak bikin panggung, tapi kalau tidak, bukan Akolompo yang seorang Bapak Mika. Dari tadi Bapak, saya stres ini. Nah, kalau Gembala ekstrim, Gembala merasa bahwa keputusannya adalah keputusan Tuhan, ini berbahaya. Ini RUJ berapa tahun sekali? 3 tahun sekali toh? RUJ itu adalah setingkat konferensi kecil di gereja lokal. Dan RUJ untuk memilih orang-orang, Gembala di Zohar harus bentuk panitia penjaringan. Untuk menjaring apa? 1, calon BPJ yang baru. 2, calon wakil BPJ atau wakil Gembala. Nah,
calon wakil BPJ yang sudah dikunjungi dan mereka mau, itu akan ditetapkan jadi pengurus dan dibagikan dalam seksi-seksi. Sedangkan wakil gembala itu harus melalui proses pemilihan. Jadi misalnya 2 orang, itu jemaat harus memilih. Tidak bisa ditetapkan langsung. Jadi saudara-saudara, tapi saya percaya Kalabahi melakukan. Kalabahi kalau RUJ bikin panitia penjaringan ya, bagus. Tepuk tangan buat Kalabahi dulu. Itu baru sehat. Ketika Renai terpilih jadi ketua pemuda, dia WA saya, Bapak, saya pusing lah. Kenapa? Bapak berdoa dulu. Ya, saya Lili dengan yang lain jarang komunikasi dengan saya. Tapi Renai paling lancar komunikasi sampai kepada hal-hal yang berbau asmara. Karena dia tahu dia bapak kecil nih sayang dia. Dia tahu dia bapak kecil nih bisa berdoa buat dia. Dia tahu dia bapak kecil nih bisa berikan solusi-solusi. Saya pusing pemuda nih bapak. Itu omong ada orang lari be bapak. Dan saya pusing bapak. Tenang Nona. Itu baru awal. Nanti akan lebih besar Nona hadapi. Jadi kalau Nona bisa kuat dari awal, nanti yang besar Nona bisa hadapi. Dan ternyata dia masih bertahan jadi ketua pemuda sampai sekarang. Beri tepuk tangan dulu. Coba kalau saya bilang, begitu Nona, menghadap mama kok, berhenti. Maka Renai tidak akan bisa jadi apa-apa. Sekarang, dia pimpin pemuda. Siapa tahu satu saat dia jadi wakil BPJ. Kan semua naik, meningkat. Biasanya anak-anak gembala, yang mulai awal bapaknya gembala, nanti paling tidak anaknya satu akan jadi gembala, atau paling tidak cucunya jadi gembala. Bapak Eli paling atas tadi kesaksian di gereja sampai air mata berkaca-kaca. Perintis awal gereja Felakana itu Bapak Pelayata katanya. Dan Bapak Eli Pelayata adalah gembala ke-14. Kenapa dia terima untuk ke Felakanai? Dia ingat Bapak orang yang merintis itu. Maka dia dengan segala pengorbanan dan sukacita, dia bilang, saya yang mau ke Felakanai. Dan dia bangun Felakanai luar biasa. Dan dia berkata sama saya, Pak Pendeta, 2026 akan terjadi mutasi besar-besaran di daerah Alor. Gembala yang di kota akan dimutasi ke gunung. Gembala yang di gunung akan dimutasi ke kota. Wah, luar biasa yang saya bilang. Lalu dia kasih ingat jemaat tadi. Jemaat 2025. Tehel harus terpasang. Plafon harus jadi. Semua harus oke. Baru 2026 saya dimutasi. Jemaat ada yang menangis. Ada yang bilang begini. Kan terlalu cinta dia. Saya bilang sama Bapak Eli dengar. Dulu gereja Felakana ini tidak bagus. Orang tidak mau lirik. Tapi setelah Bapak bikin bagus, lihat. Orang akan bikin bagaimana cara cari Bapak kekurangan supaya Bapak disingkir sebagai gembala. Itu orang kurang ajar. Orang mau langsung yang enak-enaknya. Kenapa tidak mau dalam prosesnya? Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah hal yang luar biasa yang terjadi kini. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematangan kepemimpinan dalam pengangkatan seseorang untuk posisi-posisi pelayanan harus dilakukan oleh para pemimpin yang pertama mengetahui kebutuhan jemaat. Jadi kita pilih orang sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kalau saudara pilih orang, ketua seksi lansia, terus lansia tidak ada semua. Dia pimpin siapa? Harus pilih sesuai dengan kebutuhan. Kualifikasi dari personil yang potensial. Yang orang berpotensi ini bagaimana? Oh, kalau Bapak ini kita kasih di profesional, bagus ini. Ini Bapak kalau kita kasih di perkarya, bagus ini. Yang kemudian memiliki sebuah pandangan tentang pelayanan yang menyeluruh. Jadi seorang pemimpin, dia tidak berat sebelah. Dia harus melihat secara menyeluruh. Dia harus melihat semua pelayanan adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan percayakan. Jemaat, diagnosis dimulai dengan tujuan yang mencerminkan standar Alkitab tentang kesehatan gereja. Sebagai pemimpin-pemimpin gereja, harus mengenali ramuan-ramuan untuk sebuah gereja yang sehat. Maka dapat mendiagnosa gejala-gejala dan mengobati
penyakit-penyakit di dalam gereja. Jadi mulai hari ini, jangan kita berkompromi dengan dosa. Salah, benar. Jangan jaga perasaan. Tapi tentu dengan pendekatan etis, pendekatan moral. Datangi di rumahnya. Atau bila perlu, ajak dia makan bakso. Di bakso yang di Kadelang itu. Ajak makan, suruh dia makan 5 porsi dulu. Sampai tidak bernafas dulu, baru kita omong sama dia. Begini kakak. Kakak ini bagus. Puji dulu toh. Kakak ini luar biasa. Tapi begini kakak. Kita mau kasih kakak di majelis, tapi menurut kakak bagaimana ya dengan keadaan begini? Dia akan bilang, sudah kalau begitu saya tahan dulu lah. Saya tahun berikut baru saya berubah, saya masuk. Amin. Ya ada cara-cara. Bukan asal omong, Bapak Mika tidak bisa. Karena 1, karena 2, karena 3. Lu marah begitu tapi lu makan dia sayur kol gratis. Lu punya perasaan kok tidak? Paling tidak datang di pusawah. Dia pasuk tanah, bantu cabut rumput sedikit. Ih, Bapak Gembala, saya perasaan cabut rumput. Oh, tidak apa-apa. Sambil cabut rumput baru begini, Bapak Mika saya mau omong nih. Kan enak toh? Menyentuh orang tanpa menyakiti hatinya. Nah, ini yang sulit bagi pemimpin kita masa kini. Menegur orang tanpa menimbulkan sakit hati. Bagaimana caranya? Tunggu seminar berikut. Bagaimana menegur orang tanpa menimbulkan sakit hati? Saya percaya, jujur jemaat di sini, siapa yang sampai hari ini masih sakit hati, ketika ditegur tidak pakai perasaan, pasti ada. Tapi kalau bisa bertahan sampai hari ini, itu luar biasa. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi satu lagu. Melayani lebih sungguh. Sehatkah gerejaku? Sehatkah aku secara rohani? Sehatkah organisasiku? Mari kita renungkan bersama-sama di depan Tuhan. Semua dapat diatasi dari ketulusan hati melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Mari saya undang jemaat berdiri. Saya tidak mengundang saudara ke depan. Tapi bagi saya malam ini malam refleksi buat kita. Malam untuk kita semua melakukan diagnosa terhadap diri kita masing-masing. Kita membenahi diri kita. Jikalau di dalam mendengarkan firman malam ini, ada 1-2 kata firman yang menyentuh hati saudara, maka datanglah kepada Tuhan. Dia pengampun dan penyayang. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Supaya kita kembali utuh untuk melayani Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Melayani lebih sungguh. Melayani haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih. Saudara, saya tergerak untuk mengundang secara khusus Badan Pengurus Jemaat dari Zoar Kalabahi untuk datang ke depan, dan saya akan mendoakan saudara-saudara. Saudara, majelis sudah dengar firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan kasih hati kita tulus melayani Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar kitab suci. Sembari kita menyanyi, saya mengundang Badan Pengurus Jemaat yang hadir malam ini, kalau ada, silakan maju ke depan, naik ke atas sini, dan kita akan berdoa bersama-sama.
Haleluya. Naik ke atas, ke atas, ke atas. Amin. Melayani, melayani. 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 Amin. Lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani. Saudara-saudara, para pengurus jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama yang saudara-saudara lakukan adalah menyadari bahwa saya tidak layak, tapi Tuhan telah melayakkan saya. Saya tidak pantas untuk pelayanan ini, tapi kalau saya bisa dilibatkan dalam pelayanan, itu adalah kepantasan dari Tuhan. Dan saudara-saudara melayani adalah anugerah. Ada banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti saudara-saudara. Mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani. Tapi jikalau malam ini saudara-saudara sadari bahwa saudara-saudara telah dipilih Tuhan, melayani Tuhan, maka biarlah jadikan firman Tuhan malam ini menjadi pedoman pelayanan secara pribadi dan secara bergereja. Yang saudara lakukan bukan untuk Zohar, yang saudara lakukan bukan untuk gereja Kemah Injil daerah Alor, tapi yang saudara lakukan adalah untuk Tuhan Yesus dan kemuliaannya. Kita menyanyi 2 kali lagi lagu ini dan kita akan berdoa. Melayani, amin. Melayani, haleluya. Katakan sama Tuhan, Tuhan tolong saya, bersihkan hati saya, bersihkan motivasi saya untuk saya sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan lewat gereja ini. Haleluya. Oh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, 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 lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Dan kita akan berdoa. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku.
berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, malam hari di hadapan-Mu berdiri badan pengurus jemaat Gereja Kemih Injil Jemaat Soar Kalabai. Setelah mendengarkan firman Allah, kami mau belajar mengkoreksi diri di hadapan Tuhan. Kami masing-masing tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput daripada dosa dan kesalahan. Tapi kami datang dan jujur di hadapan Tuhan. Jika Tuhan jumpai hal-hal yang kurang, Tuhan mari ampuni kami. Tuhan bersihkan kami, supaya kami melayani Tuhan lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan berkati dan urapi badan pengurus jemaat, Ibu Gembala, Wakil BPJ, dan juga tim Gembala, seluruh badan pengurus jemaat, ketua-ketua seksi kategorial, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang hadir malam ini ataupun tidak, hamba berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir malam hari ini, Tuhan taruh hati yang melayani, hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang melemahkan gereja. Kami disadarkan kembali kepada dasar yang benar, kembali kepada basic yang benar, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, urapi dan kuduskan, dan pakai mereka lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada hari-hari kemarin. Apa yang sudah firman sampaikan malam hari ini, biarlah kami tidak saja mendengar, tapi kami boleh mempraktekannya dalam hidup hari kami, hari lepas ke hari. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa. Amin. Silakan kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua.